Perjalanan yang jauh. Nurah, saudara perempuanku, nampak pucat dan kurus sekali. Tetapi seperti biasa, dia masih membaca Al-Quran Al-Karim. Jika ingin menemuinya, pergilah ke musolanya. Di sana engkau akan mendapatinya sedang ruku, sujud, dan menengadahkan tangannya ke langit. Itulah yang dilakukannya setiap pagi, sore, dan di tengah malam hari. Dan dia tidak pernah jenuh. Berbeda dengannya, aku selalu asik membaca majalah-majalah seni, tenggelam dengan buku-buku cerita, dan hampir tak pernah beranjak dari depan video. Bahkan, aku sudah identik dengan benda yang satu ini. Setiap video diputar, pasti di situ ada aku. Karena kesibukanku ini, banyak kewajiban yang tak bisa aku selesaikan. Bahkan aku suka meninggalkan sholat. Setelah 3 jam berturut-turut menonton video di tengah malam, aku dikagetkan oleh suara azan yang berkumandang dari masjid dekat rumahku. Aku pun segera kembali ke tempat tidurku. Nurah memanggilku dari musolanya. "Ada apa, Nurah?" tanyaku. "Jangan tidur sebelum sholat subuh," dia mengingatkan. Subuh kan masih 1 jam lagi. Yang baru saja kan azan pertama. Begitulah, dia selalu penuh perhatian padaku, sering memberiku nasihat, sampai akhirnya dia terbaring sakit. Ia terletak lemah di tempat tidur. "Hannah," panggilnya lagi suatu ketika. Aku tak mampu menolaknya. Suara itu begitu jujur dan polos. "Ada apa, saudariku?" tanyaku pelan. "Duduklah." Aku menurut dan duduk di sisinya. Seketika suasana hening. Sejenak kemudian Nurah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Ia membacakan Quran surat Ali Imran ayat 185. "Tiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahlamu." Dia diam sebentar, lalu ia bertanya, "Apakah kamu tidak percaya adanya kematian?" "Tentu saja percaya," jawabku. "Apakah kamu tidak percaya bahwa amalmu kelak akan dihisap, baik yang besar maupun yang kecil?" "Percaya, tetapi bukankah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Sementara aku masih muda, umurku masih panjang," jawabku. "Ukti, apakah kamu tidak takut mati yang datangnya tiba-tiba? Lihatlah Hindun, dia lebih muda darimu, tetapi meninggal karena sebuah kecelakaan. Lihat pula si Fulana. Kematian tidak mengenal umur. Umur bukan ukuran bagi kematian seseorang." Aku menjawabnya penuh ketakutan. Suasana musolanya yang gelap mencekam semakin menambah rasa takutku. Aku takut dengan gelap. Bagaimana engkau menakut-nakutiku lagi dengan kematian? Di mana aku akan tidur nanti? Jiwa asliku yang amat penakut betul-betul tampak. Aku coba menenangkan diri. Aku berusaha tegar dengan mengalihkan pembicaraan pada tema yang menyenangkan. Rekreasi. "Oh ya, kukira Ukti setuju pada liburan ini kita pergi rekreasi bersama?" pancingku. "Tidak," jawabnya. "Karena barangkali tahun ini
Aku akan pergi jauh, ke tempat yang jauh. Mungkin umur ada di tangan Allah, Hana. Aku pun menangis. Suara itu bergetar. Aku ikut hanyut dalam kesedihan. Sekejap, langsung terlintas dalam benakku tentang sakitnya yang ganas. Para dokter secara rahasia telah mengabarkan hal itu kepada ayah. Menurut analisa medis, para dokter sudah tak sanggup, dan itu berarti dekatnya kematian. Tetapi siapa yang mengabarkan ini semua padanya? Atau ia memang merasa sudah datang waktunya? Mengapa termenung? Apa yang engkau lamunkan? Katanya dengan suara agak keras. Apa kau mengira hal ini kukatakan karena aku sedang sakit? Tidak. Bahkan boleh jadi umurku lebih panjang dari umur orang-orang sehat. Dan kamu, sampai kapan akan terus hidup? Mungkin 20 tahun lagi? 40 tahun lagi? Atau lalu apa setelah itu? Dalam kegelapan tangannya ku raih dan ku genggam dengan erat. Kita tidak berbeda. Kita semua pasti akan pergi, entah ke surga atau ke neraka. Apakah engkau belum mendengar ayat? Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Sampai besok pagi, dia menutup nasihatnya. Aku bergegas meninggalkannya menuju kamar. Nasihatnya masih terngiang-ngiang di kendang telingaku. Semoga Allah memberimu petunjuk. Jangan lupa sholat, teriaknya. Pada jam 8 pagi hari, terdengar pintu kamarku diketuk dari luar. Pada jam ini biasanya aku belum mau bangun. Tetapi di luar terdengar suara gaduh. Orang banyak terisak. Ya Robbi, apa yang terjadi? Mungkin Nurah. Firasatku berbicara. Dan benar, Nurah pingsan. Ayah segera melarikannya ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada rekreasi tahun ini. Kami semua harus menunggu Nurah yang sedang sakit. Lama sekali menunggu kabar dari rumah sakit dengan harap-harap cemas. Tepat pukul 1 siang, ayah menelpon dari rumah sakit. Kalian bisa menjenguknya sekarang, cepatlah datang. Kata ibu, tampak sekali ayah begitu panik. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Mana sopir? Kami semua terburu-buru. Kami menyuruh sopir menjalankan mobil dengan cepat. Tapi, jalan yang biasanya terasa dekat bila aku menikmatinya dalam perjalanan liburan, kini terasa amat panjang dan lama sekali. Jalanan macet yang biasanya aku nanti-nantikan, sehingga aku bisa menengok ke kanan dan ke kiri, cuci mata, kini terasa menyebalkan. Di sampingku, ibu berdoa untuk keselamatan Nurah. Dia anak soleha dan taat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dia begitu rajin beribadah. Ibu bergumam sendirian. Kami turun di depan pintu rumah sakit. Kami segera masuk ruangan. Para pasien pada tergeletak lunglai. Di sana sini terdengar lirih suara rintihan. Ada yang baru saja masuk karena kecelakaan mobil. Ada yang matanya buta. Ada yang mengerang keras. Tidak diketahui apakah mereka akan hidup ataukah akan mati. Pemandangan yang membuat bulu kudukku merintih. Kami naik tangga menuju lantai atas. Seorang perawat berkata, dia berada di ruang perawatan intensif. Saya akan mengantarkan kalian ke sana. Perawat itu menyampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Ibu pun merasa agak tenang.
Setelah berhasil melewati masa kritis yang terjadi padanya, di depan pintu terpampang papan peringatan. Tidak boleh masuk lebih dari 1 orang. Di tengah kerumunan para dokter yang merawat, dari sebuah jendela kecil yang ada di pintu, aku melihat kedua bola mata Nurah sedang memandangiku. Sementara ibu berdiri di sampingnya. 2 menit kemudian, ibu keluar dari ruang perawatan intensif dengan tak kuat menahan air matanya. Kini tiba giliranku masuk. Dokter memperingatkan aku agar tidak banyak mengajaknya bicara. Aku diberi waktu 2 menit. Bagaimana keadaanmu, Nurah? Tadi malam kau baik-baik saja. Apa yang terjadi denganmu? Aku menghujaninya dengan pertanyaan. Alhamdulillah, aku sekarang baik-baik saja, jawabnya dengan berusaha tersenyum. Tapi, mengapa tanganmu dingin sekali? Kenapa? Aku menyelidik terus. Aku duduk di pinggir dipan, lalu ku coba meraba betisnya. Tapi ia segera menjauhkannya dari jangkauanku. Maaf kalau aku mengganggumu. Aku tertunduk. Tidak apa-apa. Aku hanya ingat firman Allah. Dan terpaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Nurah melantunkan suci Al-Quran. Hana, berdoalah untukku. Mungkin sebentar lagi aku akan menghadap. Mungkin aku segera mengawali hari pertama kehidupanku di akhirat. Perjalananku amat jauh, tapi bekalku sedikit sekali. Pertahananku runtuh, air mataku tumpah. Aku menangis sejadi-jadinya, tidak sadar di mana saat aku berada. Aku terus-menerus menangis. Ayah mengkhawatirkan keadaanku, sebab mereka tak pernah melihatku menangis seperti itu. Bersamaan dengan tenggelamnya matahari pada hari itu, Nurah meninggal dunia. Suasana di rumah kami digelayuti duka yang amat dalam, sunyi mencekam. Lalu pecah oleh tangisan yang mengharu biru. Sanak kerabat dan tetangga berdatangan melawat. Aku tidak bisa membedakan lagi siapa-siapa yang datang. Tidak pula apa yang mereka percakapan. Aku tenggelam dengan diriku sendiri. Ya Allah, bagaimana dengan diriku? Apa yang bakal terjadi pada diriku? Aku tak kuasa lagi. Meski sekedar menangis, aku ingin memberinya penghormatan terakhir. Aku ingin menghantarkan salam terakhir. Aku ingin mencium keningnya. Kini, tak ada sesuatu yang kuingat selain satu hal. Aku ingat firman Allah yang dibacakannya kepadaku menjelang kematiannya. Dan berbaut betis kiri dengan betis kanan. Aku kini benar-benar paham bahwa kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Aku tidak tahu, ternyata malam itu adalah malam terakhir aku menjumpainya di musolanya. Terbayang kembali saudara kembarku, Nurah, yang demikian baik kepadaku. Dialah yang senantiasa menghibur kesedihanku, ikut memahami dan merasakan kegalauanku. Saudari yang selalu mendoakanku agar aku mendapat hidayah Allah. Saudari yang senantiasa mengalirkan air mata pada tiap-tiap pertengahan malam, yang selalu menasihatiku tentang mati, hari perhitungan. Ya Allah, malam ini adalah malam pertama bagi Nurah di kuburnya. Ya Allah, rahmatilah dia, terangilah kuburnya. Ya Allah, ini mushaf Nurah, ini sajadahnya, dan ini gaun merah muda yang pernah dikatakannya padaku bakal dijadikannya kenangan manis pernikahannya.
Aku menangisi hari-hariku yang berlalu dengan sia-sia. Aku menangisi terus-menerus, tak bisa berhenti. Aku berdoa kepada Allah, semoga Dia merahmatiku dan menerima taubatku. Aku mendoakan Nura agar mendapatkan keteguhan dan kesenangan di kuburnya, sebagaimana dia begitu sering dan suka mendoakanku. Tiba-tiba aku tersentak dengan pikiranku sendiri. Apa yang terjadi jika yang meninggal adalah aku? Bagaimana kesudahanku? Aku tak berani mencari jawabannya. Ketakutanku memuncak. Aku menangis lebih keras lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan fajar berkumandang. Tetapi, aduhai alangkah merdunya suara panggilan itu kali ini. Aku merasakan kedamaian dan ketentraman yang mendalam. Aku jawab ucapan muadzin. Lalu segera aku hamparkan lipatan sajadah. Selanjutnya aku sholat subuh. Aku sholat seperti keadaan orang yang hendak berpisah selama-lamanya. Sholat yang pernah aku saksikan terakhir kali dari saudara kembarku Nura. Jika tiba waktu pagi, aku tak menunggu waktu sore. Dan jika tiba waktu sore, aku tidak menunggu waktu pagi.